Halo, perkenalkan, nama saya Farhan Abdulaziz dengan NIM 202201110. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang UAS saya, yaitu Praktikum Pengauditan 2. Pertama-tama kita akan masuk dulu ke modul 8. Nah, pada halaman 124 itu terdapat ICQ yang diambil dari buku 1 Audit Perpajakan pada halaman 171. Ini diisi aja sesuai dengan instruksinya. Lalu selanjutnya ini masuk ke indeks yang PL3. Ini beban jasa dan pendapatan. Di mana jurnal-jurnal yang ada di catatan pemeriksaan ini dimasukkan ke sini. Nah, ini ada banyak hal seperti ini. Mungkin maaf kalau tulisannya acak-acakan. Ini diisi aja dari gaji, kesejahteraan karyawan, dan lain sebagainya. Selanjutnya masuk ke dalam catatan pemeriksaan, di mana diambil dari satu juga halaman 103, yaitu beban operasional. Ini pun termasuk dari beban juga. Nah, ada salah catatan yang terdiri dari 5 jurnal. Yang pertama itu beban gaji, di mana beban gaji itu harusnya 19.877. Angka ini didapat dari indeks M2 1.1, di mana masa pajak dari bulan Januari ini hingga November. Sedangkan Desembernya nggak kena, karena bulan Desember pajak akan dibayarkan pada bulan Januari. Hitungnya hanya 11. Hasilnya 19.877. Oke, yang kedua itu adalah jamuan dan representasi yang total 60 juta. Untuk pare yang ketiga ini merupakan adalah jamuan dan kesejahteraan karyawan. Nah, kesejahteraan karyawan itu nggak masuk di angka 10 juta ataupun 9 juta karena dibayarkan pada tahun 2019. Selanjutnya ada jamuan dan representasi lagi dengan angka 4.500.000. Itu bisa dilihat dari buku 1, yaitu atas pemeriksaan BBK nomor 2, tanggal 15 bulan November tahun 2019. Nah, pembelian telepon genggam Samsung di A7 sebesar 4.500.000. Diberikan untuk relasi bisnis yang dicatat oleh perusahaan pada akun kantor. Nah, lalu para yang terakhir itu sebesar 20 juta untuk jamuan dan representasinya, dan kreditnya ada pendapatan lain-lain. Nah, untuk angka di sini 20 juta dapat dari soal, di mana di buku 1 akan menghapus akun jamuan dan representasi yang sebelumnya dituliskan di kredit. Selanjutnya masuk ke catatan pemeriksaan lagi. Yang pertama itu dari hasil perhitungan PPh 21 tuh dapat disimpulkan bahwa ini tuh total PPh 21 yang dicatat oleh PT Supus, ada nominal yang di sini. Selanjutnya ini merupakan jasa profesional akuntan PPh, di mana terkena PPh 23 di mana yang kita ketahui PPh 23 itu sebesar 2%. 2%-nya itu dari 20 juta gitu. Jadi 2% dari 20 juta itu, eh
Ya, 2% dari 20 juta itu adalah 400. Selanjutnya ada total PPh satu yang diperiksa oleh KP di mana ini hasilnya lalu disetorkan yang telah disetorkan oleh PT Sukus dan ini selisih. Nah, ini selisih dari hasil PPh satu yang dicatat oleh PT Sukus dikurangi sama yang KP hasilnya segini. Nah, jadi utang PPh satu-nya adalah 840, di mana belum dilakukan pembayaran atas PPh tiga dan pada akuntan. Jadi ini belum dibayarkan atau masih menjadi utang PPh. Itu dasar proporsional dan PPh. Selanjutnya masuk ke dalam ini ya, tabel yang banyak ini. Tabel yang banyak ini terdiri dari nama karyawan, masa kerja, status, penghasilan tahun, THR, total penghasilan bruto, biaya jabatan, BPJS, jumlah penghasilan itu, PTKP, PHKP, dan BPH 21. Nah, untuk penghasilan bruto ini diambil dari total penghasilan bruto ini diambil dari penghasilan bruto plus THR, di mana akan menghasilkan biaya jabatan sebesar 5%, 5% dari total penghasilan bruto. Nah, untuk 5%-nya ini juga maksimal itu sebesar 6 juta. Jadi tidak bisa lebih dari 6 juta. Jadi kalau misalkan ini total penghasilan bruto di atas 200 juta, berarti otomatis biaya jabatannya kan 10 juta. Nah, itu tidak akan dicatat 10 juta, tapi dicatat 6 juta karena maksimal 6 juta. Nah, itu pun seterusnya 5%. Selanjutnya masuk ke BPJS, di mana BPJS ini tuh diambil dari halaman itu diambil dari halaman 173. Nah, itu diambil dari halaman situ atau enggak bisa dihitung sebagai ini tadi karena awalnya kan yang di buku kan hanya 5 ini. Terus saya coba ngitung-ngitung hasilnya kan 3,7%. Akhirnya coba saya hitung semua. Ini ada hasil-hasil yang lain cuma nggak usah lah. Akhirnya saya jadikan aja angkanya hanya segini. Selanjutnya untuk jumlah penghasilan netonya ini dihasilkan dari total penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan dan BPJS, menghasilkan total penghasilan neto yang ini. Nah, PTKP-nya itu menyesuaikan dengan informasi yang ada di buku satu, di mana PTKP yang misalkan contohnya yang di S3 ini kan 63 juta, yaitu kawin dan tanggungan satu. PTKP kan 54 juta, di mana kawin bertambah 44 juta 500 dan tanggungan satu itu bertambah lagi 4 juta 500, jadi 63 juta untuk penghasilan tidak kena pajaknya. Untuk PHKP-nya itu ini dihitung dari yang ini, penghasilannya dari kurang PTKP. PHKP itu ya tinggal dihitung gitu doang sih, dikurang penghasilan itu dikurangi sama penghasilan tidak kena pajak dan menghasilkan penghasilan kena pajak. Itu PPh 21-nya disesuaikan dengan apa yang sudah dicatat. Oke, lanjut ke indeks M2.1, di mana ini merupakan adalah utang pajak atau kredit pajak. Nah, ini tuh yang sudah disetorkan, menyesuaikan juga dengan tanggal pajak yang udah yang tertera di buku satu juga. Itu. Nah, ini tanggal setor pun ada di buku satu, mana siapa, dan tanggal lapor ini juga ada di buku satu. Selanjutnya masuk ke modul 9 yaitu pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan atau penyelesaian. Nah, modul 9 ini pada halaman pertama ini kita akan disuguhin oleh tabel jurnal, daftar jurnal koreksi, dan reklasifikasi. Di mana hal ini tuh uh, diinput dari modul 1 hingga modul 8. Jadi
pada modul 9 awal pertama ini tuh isinya kan jurnal. Itu nanti saya berikan Excelnya, itu ada jurnal-jurnalnya. Dan sudah. Nah, selanjutnya masuk ke bagian duanya ini, ada indeks ARP 2.1. Di mana indeks ARP 2.1 ini merupakan input juga dari modul 1, yaitu halaman 6, yaitu dari ARP 1. Jadi modul 9 ini kebanyakan menginput-input ya. Jadi mengambil alihkan angka-angka yang sudah ada di modul sebelum. Selanjutnya masuk ke ARP 2.2, diambil dari modul 1 juga, yaitu halaman 7 dari ARP 2, ARP 1.2. Nah, selanjutnya ada ARP 2.3, yaitu dari modul 1 juga, halaman 8, dan diambil dari ARP 1. Selanjutnya, representation letter itu diisi dari halaman 136 sampai 140, di mana halaman-halaman tersebut diisi dengan angka tahun 2017 dan 2018 karena kita melakukan pengujian tahun pemeriksaan tahun tersebut. Selanjutnya, ini kalau ada titik-titik kosong diisi 2017 dan 2018. Selanjutnya, ada neraca. Neraca ini juga diinput nih dari modul 1 dan 13. Nah, untuk tahun-tahun 2017 ini bisa dilihat di buku 1 yang bagian neraca halaman 15. Ini input menginput aja modul 9. Selanjutnya masuk ke laporan laba rugi juga menginput lagi dari modul 1 hingga halaman 14. Selanjutnya masuk ke catatan atas laporan keuangan, di mana catatan atas laporan keuangan ini hmm, juga ini catatan atas laporan keuangan ini halaman 146 sampai 150. Betul. Tadi yang ini 136 sampai 140 kan representation letter. Nah, ini untuk yang catatan atas laporan keuangan ini diisi dari halaman 146 sampai 156 sebenarnya. Cuma yang 146 sampai 150 itu nggak ada yang perlu diisi karena udah lengkap di buku, dan kita masuk ke halaman 150-nya di mana kita mengisi tabel. Satu, kas dan setara kas, aset loncar yang dibatasi penggunaannya, terus pun ada investasi pada saham. Nah, piutang usaha di sini udah terisi, persediaan investasi pada identitas asuransi udah terisi juga. Terus selanjutnya ada ini yang bagian keduanya, yang tabel keduanya ini baru kita isi. Selanjutnya ada aset tetap, mana sudah terisi pula. Dan yang terakhir, terakhir bukan terakhir. Nah, ini ada utang usaha, perpajakan, utang bank, modal saham. Dan yang 12 ini ada namanya beban pokok penjualan karena sudah diisi buku, saya juga dan untuk yang 13 ini langsung masuk ke beban usaha, ini semua diambil teman-teman, di input-input aja. Dan selanjutnya masuk ke laporan auditor independen diisi PT Sugus tanggal 31 Desember dan 2018. Laporan auditor independen ini mengisikan kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntansi Publik. Jadi ini merupakan surat tuh dari AP. Nah, ini manajemen letter. Manajemen letter pun akan diberikan menggunakan informasi dari seluruh tuh informasi dari seluruh hasil pemeriksaan. Jadi manajemen letter juga diisi alamat,
laporan keuangan PT Subus, ini 11, ini laporan pemeriksaannya tanggal 12 Maret 11, dan yap, diisi hingga halaman terakhir. Halaman terakhir itu dari halaman ini sampai halaman terakhir itu sudah kosong ya. Jadi nggak ada yang perlu diisi, maksudnya sudah kosong tuh udah diisi semua. Dan ya, terima kasih banyak atasnya dan selamat nonton dan sampai jumpa kembali.